Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada sesi ini akan membicarakan arsitektur dan alam sebagai kelanjutan dari sesi-sesi terdahulu. Ya, sesi yang lalu kita sudah membicarakan relasi antara arsitektur dan manusia. Bahwasanya konsep manusia atau pengenalan manusia terhadap dirinya, ya, mempengaruhi perwujudan arsitektur yang diciptakan oleh manusia. Jadi sejauh apa atau sedalam apa dan seluas apa dia mengenali dirinya, maka arsitektur yang diciptakannya ditujukan untuk mewadahi dirinya itu yang dia kenali, ya. Apakah dia mengenali dirinya sebatas tubuh, ataukah dirinya itu juga memiliki unsur yang kedudukannya lebih tinggi daripada tubuh yang fisik, yakni unsur jiwa yang sifatnya metafisik. Ketika manusia mengenali dirinya hanya tubuh, ya arsitekturnya hanya ditujukan untuk mewadahi tubuhnya, tidak lebih. Gitu. Sementara jika manusia mengenali dirinya, dia memiliki jiwa, ya, yang sifatnya metafisik, dan kebutuhan jiwa ini, kebutuhan tertinggi jiwa adalah dekat kepada penciptanya, ya. Kebutuhan spiritual untuk senantiasa dekat dengan Allah sebagai penciptanya, maka arsitekturnya pun akan ditujukan atau dicipta untuk mewadahi jiwanya yang memiliki kebutuhan spiritual itu tadi. Ketika manusia mengenali dirinya, ya, pengenalan manusia terhadap dirinya mengharuskan juga manusia melakukan pengenalan terhadap alam. Ya. Jadi ketika manusia mengenali dirinya secara simultan atau secara beriringan, manusia juga melakukan pengenalan terhadap alam. Ya. Hal ini dilakukan, ya, pertama, untuk mengenali dirinya, manusia mencari perbedaan antara dirinya dan alam. Ketika manusia mengenali dirinya, manusia pun akan mengenali alam. Bahwasanya segala sesuatu yang bukan dirinya adalah alam. Aku manusia. Lalu perbedaanku dengan alam yang ada di sekitarku apa? Jadi pengenalan terhadap diri manusia dan pengenalan terhadap alam itu berjalanan secara beriringan. Ya. Ketika manusia mengenali dirinya, dia pun akan mengenali alam. Karena pengenalan itu, salah satu metode yang dilakukan dalam pengenalan alam adalah mencari perbedaan. Bedaku dengan alam apa? Perbedaan itulah yang menjadikan aku sebagai manusia dan bukan sebagai alam seperti hewan, tumbuhan, dan mineral, gitu ya. Apa bedaku dengan hewan, apa perbedaanku dengan tumbuhan, dan apa perbedaanku dengan mineral. Pembahasan alam di sini harus kita khususkan atau kerucutkan, ya, yang dimaksud alam di sini adalah segala sesuatu di luar diri manusia, ya, yang sifatnya sebagai ciptaan Tuhan dan bukan merupakan bagian dari diri manusia. Ya. Sesuatu di luar diri manusia yang statusnya sebagai ciptaan Tuhan dan tidak termasuk diri manusia di dalamnya. Dengan batasan ini, maka Tuhan bukan bagian dari alam, ya, dan manusia bukan bagian dari alam. Ya, hanya untuk memudahkan bahasan saja, walaupun secara teologis dalam perspektif Islam, manusia itu alam. Gitu. Manusia adalah bagian dari alam. Ya. Tetapi untuk memudahkan pembahasan materi kita, karena kita sudah membahas manusia pada sesi yang lalu, sekarang kita mengkerucutkan yang dimaksud dengan alam ini adalah segala sesuatu di luar diri manusia, dan yang statusnya sebagai ciptaan Tuhan, dan di dalamnya tidak termasuk manusia. Manusia tidak termasuk di dalam lingkup alam yang akan kita bicarakan. Jadi alam yang akan kita bicarakan berkaitan dengan hewan, ya, fauna, floral, dan mineral, gitu ya. Khususnya floral dan mineral yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Gitu. Walaupun sekali lagi secara teologis dalam perspektif Islam, manusia itu ya bagian dari alam. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah alam, statusnya sebagai alam. Ada alam goib, ya, surga, neraka, gitu kan, malaikat, itu alam goib itu semua itu. Dan ada alam syahadah, alam yang tampak, ya, alam yang tampak itu yang manusia sendiri, hewan, tumbuhan, barang-barang mineral, gitu ya. Batu-batuan itu termasuk mineral segala macam.
Itu yang pertama tuh, ketika manusia mengenali dirinya, dia akan mengenali alam. Karena dalam proses mengenali diri itu salah satu metodenya adalah mencari perbedaan. Apa tuh perbedaanku dengan alam? Sehingga apa yang menjadi perbedaan itulah yang menjadi ciri khasnya manusia yang membedakan manusia dengan alam. Apa yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh tumbuhan, dan tidak dimiliki oleh mineral, yakni akal. Jadi sehingga disebut di dalam konsep manusia dalam Islam, manusia adalah hayawan an-natiq, hewan yang punya akal, hewan yang berpikir, hewan yang berakal. Akal itu sebagai diferentia, pembeda antara manusia dengan alam yang lain. Ya. Kalau manusia hilang akalnya, ya dia turun kedudukannya sebagai hewan. Ya. Dia turun kedudukannya sebagai hewan. Kita tidak akan membahas itu secara lebih lanjut ya. Kedua, saya lanjutkan dulu yang pertama tadi. Bahkan di dalam Islam, ya, ketika manusia mengenali dirinya, dia tidak saja akan mengenali alam, tapi dia juga akan mengenali Tuhan. Sehingga ada perkataan terkenal di dalam Islam, ya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Karena ketika manusia mengenali dirinya dengan baik, dia akan paham dirinya yang kompleks ini, yang sempurna ini, dari segi tubuhnya sempurna, ya, dari segi akalnya baik, itu tidak mungkin kalau manusia ini tidak diciptakan. Sehingga manusia akan, ketika mengenali dirinya, dia akan sampai pada kesadaran bahwasanya dirinya yang sempurna ini, yang kondisinya sangat baik ini, dibandingkan dengan hewan, tumbuhan gitu ya, dan apalagi barang-barang mineral, pastilah manusia ini diciptakan. Tidak mungkin manusia ini tiba-tiba lahir begitu saja tanpa pencipta. Ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhan. Kedua, ya, kebutuhan manusia untuk mengenali alam, ya, karena ketika manusia mengenali dirinya, berarti dia akan mengenali kebutuhannya. Ya. Bahwasanya manusia membutuhkan arsitektur untuk melindungi dirinya, kan begitu. Melindungi dirinya secara fisik maupun melindungi dirinya secara metafisik, ya, secara spiritual, secara emosional segala macam. Ya. Untuk membangun arsitektur itu, ya, dalam rangka memenuhi dirinya, maka manusia membutuhkan mengenali alam agar dapat menggunakan alam. Sehingga yang disebut dengan kebudayaan itu kan upaya manusia untuk bertahan hidup di tengah alam dan membina kehidupan di tengah alam dengan memanfaatkan alam. Karena satu-satunya bahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bertahan hidup dan membina kehidupan, ya alam. Manusia kan tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Manusia hanya bisa mengolah. Alam itu yang sudah diciptakan oleh Allah, diolah oleh manusia menjadi arsitektur, kan begitu. Sehingga manusia butuh untuk mengenali alam, ya, contohnya karakternya, karakter kayu, karakter bambu, karakter batu-batuan, bagaimana cara memotong kayu, ya, bagaimana cara menyusun batu-batuan agar tidak rubuh. Nah, itu kan semua pengenalan manusia terhadap alam. Manusia butuh itu, mengenali alam agar dia mampu membangun kebudayaannya dalam rangka bertahan hidup dan membina kehidupan. Salah satu bagian dari kebudayaan manusia ya alam. Salah satu bagian dari kebudayaan manusia adalah arsitektur. Ya. Sehingga manusia untuk menciptakan arsitektur yang merupakan bagian dari kebudayaannya yang mutlak membutuhkan pengenalan terhadap alam. Sehingga sebagaimana pengenalan manusia terhadap dirinya akan mempengaruhi bentukan arsitektur, ya, begitu pula pengenalan manusia terhadap alam akan mengenali bentukan arsitektur yang diciptakan manusia. Seperti apa manusia mengenali alam, maka bentukan arsitekturnya akan berpengaruh. Nanti kita akan bahas tuh bagaimana konsep alam dalam beberapa paradigma arsitektur itu mempengaruhi bentukan arsitektur. Ya. Yang mungkin secara tidak sadar ya sudah tertanam di dalam diri kalian melalui internalisasi nilai-nilai dalam proses pendidikan. Jangan-jangan konsep alam yang kita gunakan selama ini dalam perancangan arsitektur di mata kuliah studi perancangan segala macam, jangan-jangan keliru. Ya. Jangan-jangan itu bukan konsep alam dalam perspektif Islam. Jangan-jangan itu konsep alam dalam perspektif yang lain. Sehingga bentukan arsitektur kita begitu. Ya. Nanti kita akan bicarakan. Mengapa tahu kita bicara konsep-konsep gitu ya?
konsep kebudayaan, kemudian kita membicarakan konsep kebenaran, kita membicarakan konsep manusia, membicarakan konsep alam dalam kaitannya dengan arsitektur. Sekali lagi nih, saya ingatkan sesi pertama yang sudah kita bicarakan di dalam kelas itu sebelum terjadinya pandemi ini. Bahwasanya di mata kuliah kritik arsitektur ini, ketika melakukan kritik, kita berupaya untuk melakukan kritik dalam lingkup gagasan arsitektur, kan begitu. Itu adalah lingkup kritik yang paling dalam, ya. Lingkup kritik yang sifatnya paling telak gitu ya. Bukan, kita tidak akan mengkritik dari segi perwujudan fisiknya gitu ya. Itu layer yang paling luar, tapi kita berupaya untuk melakukan kritik terhadap arsitektur. Sekali lagi kritik ini juga dipahami sebagai apresiasi, bukan saja sifatnya negatif ya, tapi juga termuat di dalamnya sifat-sifat yang positif ya, apresiasi. Ya, kita berupaya melakukan kritik itu dalam lingkup terdalamnya arsitektur, yakni aspek gagasannya arsitektur. Untuk mengkritik dalam aspek gagasan itu ya, bagian terdalamnya arsitektur, ya, aspek terdalamnya arsitektur, kita harus berbicara konsep-konsep yang sifatnya memang abstrak gitu ya. Konsep budaya, konsep kebenaran, konsep manusia, konsep alam gitu. Dan besok sesi depan kita akan berbicarakan konsep bahasa, ya, arsitektur sebagai bahasa manusia. Inilah pisau analisa yang kita gunakan untuk melakukan kritik dalam aspek gagasan arsitektur. Yang kita bedah itu gagasan arsitekturnya gitu ya, berkaitan dengan konsep-konsep yang kita bicarakan. Salah satu permasalahan yang kita sedang alami pada masa kini berkaitan dengan relasi antara arsitektur dan alam ya, adalah terpisahnya relasi keduanya. Terpisahnya relasi keduanya. Arsitektur sebagai lingkungan binaan manusia, lingkungan buatan, terpisah dari arsitektur, terpisah dari alam sebagai lingkungan alami. Yang ini adalah perspektif dari atau cara pandang dari modernisme. Ya. Lingkungan buatan manusia itu ya, kedudukannya lebih tinggi daripada lingkungan alami, alam itu. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut itu ya. Contohnya adalah kita ketika merancang bangunan yang monumental ya, nah, kita menginginkan atau ketika kita merancang arsitektur, kita menginginkan arsitektur kita itu tidak diganggu oleh unsur-unsur alam. Sehingga arsitektur kita menonjol gitu ya, tanpa dihalang-halangi oleh unsur alam, apalagi bagian fasad. Gitu ya. Bukan saja bangunan komersil ya, tapi itu juga sudah merambah, cara pandang itu juga sudah merambah pada arsitektur masjid. Ya. Tempat di mana kita bersujud kepada Allah ya, sebagai Rabbul Alamin gitu. Arsitektur masjid, khususnya masjid jami ya, masjid skala kota, apalagi skala provinsi gitu ya, yang besar-besar itu masjidnya, yang monumental itu ya. Nah, seringkali kita dapati masjidnya itu ya, jauh dari unsur-unsur alam. Agar apa? Agar monumentalitas, kemegahannya, nah, kualitas arsitekturalnya itu tidak dihalangi oleh alam. Masjidnya agar bangunan masjidnya, arsitektur masjidnya agar menonjol, gitu ya, tidak terhalangi oleh alam. Ya. Begitu juga atau kelakuan kebanyakan dari kita sekarang ini ketika kita memfoto masjid, gitu ya, memfoto suatu arsitektur masjid, justru kita mencari pojok-pojok di mana alam itu tidak mengganggu, gitu. Di mana tidak ada hewan, di mana tidak ada tumbuhan, gitu. Agar apa? Agar arsitekturnya itu menonjol. Itu kan cara pandang seperti itu ya, berangkat dari bahwasanya arsitektur yang diciptakan manusia ini kedudukannya lebih tinggi daripada alam yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Allah itu. Sehingga ketika kita ingin memotret arsitektur itu, ketika kita membangun arsitektur itu, ketika kita menggunakan arsitektur itu, kita bisa mungkin mensterilkannya dari unsur-unsur alam agar tidak terhalang secara visual gitu ya. Apalagi kalau alam itu ternyata akan merusak arsitektur gitu ya, dari dengan akarnya, dengan daunnya yang berguguran segala macam itu. Ya, sehingga banyak sekali masjid-masjid jami skala kota
yang monumental itu ya, pelatarannya luas yang minta ampun, tapi tidak ada naungan dari alam. Ketika sholat duhur itu panasnya minta ampun itu ya. Sehingga salah satu permasalahan dalam arsitektur masjidnya yang akan yang beriringan dengan ngambil arsitektur masjid pada semester ini, ya permasalahan kita adalah mencari rumah Tuhan yang manusiawi gitu ya. Masjid sebagai Baitullah itu ternyata tidak semuanya manusiawi, karena ketika manusia merancangnya, masjid itu dijauhkan dari unsur-unsur alam. Bukan saja unsur alam, tapi juga dijauhkan dari unsur manusia. Ketika masjid itu ingin difoto, kan ingin arsitekturnya saja yang menonjol. Ketika masjidnya sepi, nah gitu kan. Nah ini beda nih, foto yang saya ambil di Masjid Salman ITB. Masjid Salman itu kan sebagai tonggak arsitektur masjid modern di Indonesia. Sekali lagi bisa dilihat slide yang ditayangkan oleh Dimas ya. Kurang simbolik apa masjid ini? Masjid modern pertama di Indonesia. Kurang simbolik apa arsitektur masjid ini? Tapi ketika kita ke Salman ITB, itu susah sekali untuk memfoto masjid ini dalam kondisi steril. Ya. Untuk menonjolkan arsitekturnya, ya, susah. Kenapa? Karena kegiatan masjid ini tinggi sekali intensitasnya. Selalu akan ada manusia berkegiatan di sini. Dan di sekeliling masjid ini memang ditumbuhi pohon-pohon yang besar-besar sekali. Yang kalau kita berpikir dengan cara pandang tadi itu, ya pohon-pohon yang besar ini akan menghalangi arsitekturnya. Gitu. Tapi justru di sana menariknya Masjid Salman ITB, masjid yang simbolik ini ya, mampu menjadi generator biar digunakan oleh manusia dalam intensitas yang tinggi gitu, sehingga susah sekali untuk memfoto Masjid Salman dalam kondisi sepi tanpa manusia ya. Terkecuali mungkin ketika pandemi ini ya, hari Sabtu rame, hari Ahad rame, apalagi hari perkuliahan ya rame, susah sekali untuk memfoto ini sepi dari manusia. Apalagi memfotonya steril dari unsur alamnya susah gitu. Masjidnya memanjang ini ya, di berbagai sisinya memang ditutupi oleh pohon-pohon besar. Justru di sini keunikannya. Ini perwujudan Masjid Salman ini ya bisa kita jadikan sebagai model bagaimana arsitektur yang dicipta manusia itu dapat berdampingan dengan alam. Alam paling tidak memberikan kemanfaatan dalam hal ini, baik kemanfaatan secara ekologis ya, dapat menjadi serapan air, juga dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia untuk memberikan kenyamanan termal, toh, ya, naungan, kemudian mengundang angin untuk datang segala macam itu. Kebudayaan adalah upaya manusia mempertahankan hidupnya di tengah alam dengan memanfaatkan alam akan membawa kita pada permasalahan dan bagaimana cara manusia memanfaatkan alam untuk mencipta arsitektur yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan mulai pandangan modernisme terhadap alam. Nah ini ada dua contoh karya yang monumental atau tonggaknya arsitektur modern. Ada Philippe Savoye, karyanya Le Corbusier itu yang di atas, dan Franz House, karyanya Mies van der Rohe yang di bawah itu ya. Yang satu di Prancis, yang di atas Philippe Savoye itu di Prancis, Philippe Savoye di Prancis. Sementara Franz House itu di Amerika. Kalau kita perhatikan ya, dari perwujudan arsitekturnya ini ya, itu kan pada awalnya arsitekturnya ini kan di tengah hutan belantara atau kemudian hutannya itu dibabat gitu ya, diratakan ya untuk agar arsitekturnya menonjol dan alam itu hanya sebagai latar belakang saja. Alam sebagai latar itu ditundukkan gitu ya, agar apa? Agar arsitekturnya menonjol, alam sebagai latar belakang saja. Alam dibuat datar toh itu. Alam seperti ini kan alam ciptaan manusia yang direkayasa atau artifisial ini. Ya. Agar arsitekturnya dapat menonjol, alam hanya sebagai pemanis saja. Ya. Tumbuh-tumbuhan itu hanya sebagai pemanis saja, yang menonjol ya arsitekturnya gitu. Bisa mungkin alam ini tidak menghalangi arsitektur sebagai latar depan. Yang pandangan khas dari modernisme adalah menundukkan alam. Nah ini di latar belakangi secara pandangan filosofis begini ya, karena modernisme itu yang menghendaki diciptakannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi syarat-syarat objektivisme. Apa itu objektivisme? Ilmu pengetahuan dan teknologi yang netral dari nilai-nilai subjektif, ya, netral dari bias agama, netral dari bias etnis,
netral dari bias ras dan unsur-unsur subjektivitas yang lain ya, karena menginginkan khususnya di arsitektur sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, menginginkan arsitektur ini sifatnya universal. Kita kembali pada konsep kebenaran yang sudah kita bahas. Arsitektur modern dengan dilandasi paham modernisme itu menghendaki arsitekturnya itu universal, tunggal, satu model untuk seluruh umat manusia, sehingga arsitektur harus objektif ya, kosong dari bias-bias subjektivitas, kosong dari nilai-nilai agama, kosong dari nilai etnis, ras, segala macam gitu ya. Nah, objektivisme itu ya dicapai dengan melakukan yang namanya dicapai dengan kerangka berpikir yang namanya oposisi biner. Ya. Objektivisme itu dicapai dengan melakukan menempatkan segala sesuatunya dalam kerangka oposisi biner. Sehingga ada yang namanya subjek, ada namanya objek. Subjek yang mengetahui, objek yang diketahui. Nah, gitu. Subjek merujuk pada diri manusia, objek merujuk pada, dalam pembahasan kita ya, merujuk pada alam. Dalam kerangka oposisi biner ini, ya, subjek itu ditempatkan posisinya sebagai superordinat. Kedudukannya subjek itu lebih tinggi daripada objek. Kedudukannya manusia lebih tinggi daripada alam. Alam itu sebagai objeknya, kedudukannya direndahkan. Ya. Manusia lebih tinggi daripada alam. Ini salah satunya berasaskan pada paham antroposentrisme. Bahwasanya di dalam alam modernisme ini, ya, dalam zaman modern ini, yang menjadi pusat dari dunia adalah manusia. Segala sesuatunya diukur oleh ukuran manusia, gitu ya. Manusia sebagai ukuran bagi segala sesuatunya. Itu disebut dengan antroposentrisme, yang menggeser paham abad pertengahan teosentrisme. Bahwasanya Tuhan sebagai pusat bagi dunia itu digeser menjadi antroposentrisme. Sehingga subjek, ya, manusia sebagai subjek itu kedudukannya sebagai superordinat. Sementara alam yang objek itu kedudukannya lebih rendah. Lalu masalahnya, apakah manusia yang berkedudukan sebagai subjeknya itu memang diperuntukkan untuk semua manusia? Tidak, ternyata. Ada sebagian manusia yang juga digolongkan sebagai objek. Nah, ini kembali kita akan membahas konsep manusia dalam paham modernisme, yakni homo economicus, bahwasanya yang berhak menjadi subjek yang berkedudukan tinggi itu, superordinat itu, dikaitkan dengan konsep homo economicus. Manusia yang mampu bertahan, dialah subjek. Kalau dalam konteksnya homo economicus, ya manusia yang menguasai ekonomi, yang menguasai sumber daya ekonomi itu dia subjek. Yang kita sebut dengan kalangan bourgeois, ya. Dalam paham kapitalisme, paham ekonomi kapitalisme, ya, dia sebagai subjek. Ya. Dia menguasai sumber daya ekonomi, dia sebagai subjek. Yang lainnya cuma objek saja, yang diperalat untuk keuntungan materinya dia, ya, keuntungan finansialnya dia, termasuk pekerja-pekerja di pabrik-pabrik itu dianggap objek saja, diatur sedemikian rupa agar itu orang mampu bekerja sekian jam menghasilkan produksi sekian barang. Itu diatur manusia itu, dihilangkan sisi manusiawinya. Gimana caranya? Ditekan ya objek itu agar memenuhi capaian-capaian ekonomi yang dikehendaki oleh si subjek, pemilik pabrik, pemilik model segala macam. Jadi siapa subjek itu? Ya orang yang menguasai sumber daya ekonomi. Lalu berkaitan juga dengan konsep penciptaan manusia atau konsep kehadiran manusia dalam perspektif evolusionisme. Siapa subjek itu? Ya, adalah manusia yang sudah mencapai tingkatan evolusi yang paling tinggi. Ya, yang rambutnya pirang, kulit putih, biru gitu ya. Sehingga dengan pandangan inilah muncul nanti kolonialisme. Gitu. Bahwasanya mereka yang Anglo-Saxon itu ya, yang sudah meyakini diri mereka sudah mencapai puncak dari evolusi, mereka berkedudukan sebagai subjek. Yang lainnya itu objek yang harus diberadabkan. Sehingga kolonialisme bagi mereka ya sama saja dengan pemberadaban dengan cara menyebarkan paham-paham modernisme ke semua komunitas manusia yang lain yang dianggap sebagai objek, ya, dijajah. Ya. Penjajahan itu penjajahan peradaban sekaligus penjajahan dalam konteks ekonomi. Penjajahan untuk memperbaiki, tanda kutip, memperbaiki kehidupan yang lain ya dengan nilai-nilai barat modern mereka,
sekaligus untuk memeras sumber daya ekonomi tempat. Dan dalam konsep alam dalam perspektif modernisme, subjek itu ya hanya yang menguasai sumber daya ekonomi dan yang sudah mencapai tingkat evolusi manusia. Sehingga tidak semua manusia bisa menjadi subjek. Ya, yang warna kulitnya hitam, rambut kriwel-kriwel itu objek, itu dijajah itu ya. Bukan saja dijajah manusianya, tapi juga dijajah sumber daya ekonominya. Gitu. Kita fokuskan objek ini pada alam ya. Siapa subjek sudah kita bahas tadi, pemilik, penguasa sumber daya ekonomi, dan manusia yang sudah mencapai tataran evolusi, mencapai tingkatan tertinggi dari evolusi. Sementara apa itu alam sebagai objek ya? Alam sebagai objek, kedudukannya sebagai benda mati. Ini kan berkaitan dengan pemikirannya Auguste Comte, ya. Perkembangan masyarakat ya. Awalnya masyarakat itu memasuki fase mistik gitu, masih menggunakan agama untuk berpikir ya, atau menggunakan pemikiran-pemikiran mistik yang lain, termasuk panteisme, animisme, dinamisme segala macam. Kemudian beralih pada fase metafisik, menggunakan filsafat untuk berpikir, kemudian memasuki zaman positif ya, era positif yang menggunakan tiptek untuk berpikir ya. Sehingga untuk menundukkan alam itu ya, alam sebagai benda mati yang kedudukannya sebagai objek itu yang dilakukan oleh modernisme adalah mengosongkan ya, mengosongkan alam itu dari unsur-unsur sakral. Jadi berbagai keyakinan-keyakinan mistik, agama, dan filsafat yang sudah memasukkan unsur sakral pada alam itu dikosongkan, ditolak itu, sehingga alam itu menjadi kosong. Ini disebut dengan the sacralization of nature, yang merupakan salah satu pilar dari sekularisme modernisme. Untuk dilakukannya sekularisme, salah satu pilarnya adalah dikosongkan alam itu dari unsur sakral. Sehingga alam itu ketika dikosongkan dia dari unsur sakral ya, dari aspek-aspek spiritual ya, tidak ada lagi ruh yang bersemayam di dalam alam. Alam tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, alam tidak memiliki kehidupan ya. Jadilah alam yang kosong itu sebagai benda mati, sebagai objek. Manusia yang menguasai sumber daya ekonomi dan sudah mencapai tataran tertinggi dari evolusi ya, dia berhadapan dengan alam yang kosong itu, yang benda mati itu. Sehingga manusia dengan cara itu bebas untuk mengeksploitasi alam. Manusia sebagai subjek bebas untuk mengeksploitasi alam. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ekonomi. Sehingga penambangan dilakukan di mana-mana. Untuk kepentingan ekonomi. Dan kepentingan ekonomi itu berjalin, beriringan dengan kepentingan teknologi. Untuk mengeksploitasi alam, maka dibutuhkan teknologi yang semakin canggih. Dan untuk menciptakan teknologi yang semakin canggih itu dibutuhkan alam lagi. Hingga dicarilah biji besi, biji titanium, segala macam. Untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Dilakukan pengeboran-pengeboran alam itu, penambangan-penambangan alam. Untuk diciptakannya teknologi yang lebih baik. Teknologi yang lebih baik kembali digunakan untuk mengeksploitasi alam. Untuk apa? Kepentingan ekonomi. Begitu, siklusnya begitu ya. Kenapa? Karena yang bertindak sebagai subjek ya penguasa sumber daya ekonomi. Homo economicus itu. Kalau kita kaitkan dengan rasisme ya, eksploitasi alam itu digunakan untuk melakukan kolonialisme. Nah, diciptakan teknologi agar manusia dapat menundukkan alam ya, dalam rangka untuk melakukan kolonialisme, mencari benua baru untuk dijajah segala macam. Sehingga arsitektur modern itu ya, arsitektur yang mengkosongkan alam dari unsur-unsur sakral, dieksploitasi itu alam. Manusia sebagai arsitek, sebagai perancang, bebas melakukan apapun terhadap alam. Yang membatasi hanya kesepakatan antar manusia. Kenapa? Karena dalam konsep dunia modernisme ya dikenal dengan konsensus sosial ya. Kesepakatan, kita boleh melakukan apapun, batasannya adalah kepentingan orang lain. Lakukan kesepakatan. Itu disebut dengan the sacralization of politics dalam pilar sekularisme yang lain. Ketika kita melakukan kesepakatan itu tidak lagi berdasarkan pada firman Tuhan, ya, tidak lagi berdasarkan pada agama, ya, kesepakatan saja kita.
Sejauh mana kita boleh mengeksploitasi alam yang mungkin tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu antar siapa? Antar subjek. Tidak saling mengganggu antar orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi dan penguasa sumber daya ekonomi. Nah, ketika Freeport itu dilakukan penambangan di sana, apakah dipentingkan manusia Papua di sana sebagai subjek? Ya tidak. Mereka terganggu ya urusan mereka itu. Yang tidak boleh diganggu itu pemegang sahamnya. Nah, emas yang ditambang di Freeport itu untuk siapa sebenarnya? Ya untuk orang-orang kaya sehingga dia bisa punya toilet dari emas, ya, punya wastafel dari emas, kan gitu, punya mobil dari emas. Apakah kemudian masyarakat Papua di sana menikmati itu? Ya tidak, ya, hanya sekian 0,sekian persen saja mungkin. Alam kosong dari sakralitasnya kosong kan, sehingga manusia itu dapat memperlakukan apapun terhadap, terkecuali pada pemikirannya Frank Lloyd Wright ya. Beliau ini merupakan salah satu tokoh besar arsitektur modern, tapi pemikirannya terhadap alam berbeda dengan arsitektur organiknya itu. Kita kecualikan beliau dalam pembahasan ini ya. Karena Frank Lloyd Wright itu penganut paham panteismenya, bahwasanya Tuhan itu adalah alam gitu ya. Sehingga organik arsitektur itu menganggap alam itu memiliki nilai-nilai spiritual. Nah, ini akibatnya yang terjadi ya, ketika alam itu dikosongkan dari nilai-nilai sakral ya. Manusia sebagai subjek yang menguasai sumber daya ekonomi dan sudah mencapai puncak tertinggi dari evolusi manusia sebagai Homo sapiens, dia bebas melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan ekonominya dia yang berjalanan beriringan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang terjadi? Ya krisis ekologi tentu saja. Ini memang ironis ya. Kita untuk memiliki arsitektur modern, kebenaran arsitektur modern yang tunggal dan universal itu ya, yang dipaksakan oleh kalangan Barat terhadap seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia, ya, menjadikan kita sangat terpengaruh dengan arsitektur modern. Untuk disebut sebagai manusia modern, manusia urban, kita harus punya arsitektur modern, maka tradisi arsitektur kita berubah. Yang dulunya kita menggunakan kayu, ya, sekarang kita menggunakan besi, kita menggunakan beton. Bayangkan tuh seluruh dunia menggunakan standar arsitektur yang sama dan dikeluarkan oleh arsitektur modern Barat gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Kebutuhan terhadap bahan bangunan besi, kaca, ya, beton, segala macam kan menjadi meningkat. Karena sekarang konsumennya seluruh dunia. Sehingga pertambangan biji besi harus dilakukan dengan skala yang luas, skala yang besar. Contoh aja lah, kita sekarang membuat teralis saja pakai besi ya toh. Bayangkan di Indonesia ini ada berapa juta rumah yang menggunakan teralisnya dari besi. Nah, itu belum bahan-bahan yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Ya, penambangan. Penambangan pasti akan merusak ekosistem. Yang ironis tuh. Dan pabrikasi, ya, bahan-bahan pabrikasi, ya, berarti akan ada banyak pabrik. Nah, arsitektur modern itu kan berangkat dari konsep manusia homo economicus yang diinginkan kan efisiensi. Ya. Arsitektur dinilai dari nilai ekonominya. Apa yang dilakukan? Ya pabrikasi, arsitekturnya pabrikasi, modular. Seperti Ville Savoye tadi itu pabrikasi. Ya. French Woodhouse pabrikasi, bahannya dibuat di pabrik, di lapangan tinggal disusun saja. Ya, kemudian banyaklah pabrik-pabrik menjamur. Ya. Apa dampak dari pabrik? Ya, polusi asap. Ini kita bicara revolusi industri 1 dan 2 ya. Polusi asap. Belum lagi polusi sampah ya, segala macam. Karena ternyata biji plastik itu dapat digunakan untuk segala macam produk kemasan produk. Tapi ternyata sampah plastik tidak dapat diserap atau tidak dapat dilebur di dalam alam. Kemudian ya modernisme merupakan peradaban manusia yang serba ekonomi itu dengan revolusi industrinya, memang secara faktual menyebabkan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi manusia rata-rata. Sehingga dalam suatu teori ya, ketika di masa-masa awal modernisme itu tingkat ekonomi meningkat diiringi dengan peningkatan kelahiran manusia, peningkatan jumlah manusia. Karena ketika
sudah sejahtera, sudah baik kehidupannya, maka akan punya anak lebih banyak. Nah, apalagi diiringi dengan urbanisasi segala macam ya, sehingga dibutuhkan kota yang semakin luas. Karena apa? Jumlah penduduknya meningkat pesat. Nah, seiring dengan peningkatan kehidupan ekonomi. Ketika kota dibutuhkan semakin luas, apa yang harus dikorbankan ya alam. Ya, hutan-hutan itu harus dibabat gitu ya, dijadikan kota-kota baru atau untuk memperluas kota-kota yang lama gitu. Hingga alam kita semakin minim seiring dengan jumlah manusia yang semakin meningkat. Belum lagi ketika kalangan penguasa sumber daya ekonomi itu melakukan monopoli atau melakukan dominasi atas kepemilikan lahan di dalam suatu kota. Nah, jadi kota yang besar itu ya sebenarnya hanya milik segelintir orang saja yang dia punya tanah mayoritas di sana. Modernisme sudah mengosongkan alam dari nilai-nilai sakral itu ya, agar subjek ya, dapat mengeksploitasi alam yang merupakan benda mati ya. Alam ketika dikosongkan dari nilai sakral akan menjadi benda mati ya, agar dapat diperlakukan sekenanya oleh subjek ya, secara faktual menyebabkan terjadinya krisis ekologi, krisis lingkungan. Sehingga postmodernisme sebagai pandangan yang antitesis terhadap modernisme ya, pandangan yang menolak atau pandangan yang membelakangi modernisme, berupaya kembali untuk menjalin relasi antara manusia dan alam untuk mengatasi krisis ekologi tadi. Ya, paham modernisme memahami ya bahwasanya kerusakan alam ini dikarenakan objektivismenya modernisme tadi. Dikarenakan cara berpikir oposisi binarnya modernisme tadi. Sehingga dalam paham modernisme diupayakan kembali agar manusia ini dekat dengan alam. Dalam bidang arsitektur ya, agar bagaimana arsitektur ini kembali dekat dengan alam. Apa yang dilakukan postmodernisme? Postmodernisme menawarkan 3 pandangan atau 3 pendekatan. Pertama, kembali kepada spiritualisme timur ya. Kembali kepada agama-agama atau mistik dari timur ya. Hindu, Buddha, dan mistik yang lain ya. Kembali ke sana. Karena apa? Karena di dalam pandangan-pandangan mistik itu alam dianggap sebagai sesuatu yang sakral ya. Apakah di dalam alam itu bersemayam suatu ruh ya, atau Tuhan itu adalah alam, nah, sehingga alam itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dengan cara itulah manusia dapat berhubungan dan memanfaatkan alam dengan bijak. Ya. Karena apa? Karena di dalam alam itu ada sesuatu yang sakral. Kembali kepada spiritualisme dan mistik dari tradisi timur. Yang kedua yang ditawarkan postmodernisme adalah pendekatan filsafat proses. Bahwasanya segala sesuatunya termasuk alam dan manusia senantiasa dalam proses menjadi. Ya. Tidak final itu bentukannya. Bentukan manusia tidak final, bentukan alam tidak final. Ya. Filsafat proses ini dikenalkan oleh Whitehead, ya, seorang filosof besar ya, dari Barat. Nah, segala sesuatunya dalam proses terus menjadi. Contohnya begini, kita potong kayu, ya. Kemudian kayu itu kita gunakan untuk meja. Nah, setiap tahun ya guratan kayu itu ya kan mengalami perubahan ya. Apakah warna kayunya akan berubah? Ya. Nggak dipelitur ya, kayu alami gitu ya. Guratan kayunya akan berubah, kemudian akan muncul bercak-bercak mungkin ya. Kemudian kayunya akan ada rongga yang terbuka segala macam gitu. Nah, itu sebagai proses itu ya. Bahwasanya kayu yang kita gunakan sebagai meja itu selalu mengalami proses untuk menjadi ya. Selalu mengalami perubahan. Dan itu menandakan alam pun memiliki kehidupannya. Enggak, alam itu punya kehidupan. Nah, kayu itu punya kehidupan itu. Bambu itu punya kehidupan. Dengan kesadaran kita bahwasanya alam itu punya kehidupan, ya kita dapat memanfaatkan alam dengan baik. Kita dapat menjalin relasi dengan baik. Kita dapat menjalin relasi yang baik dengan alam. Dengan filsafat proses tadi. Alam punya kehidupan, sehingga tidak bisa kita semena-mena. Dengan kembali ke spiritualisme timur, ya, alam itu ternyata punya nilai-nilai unsur-unsur sakral. Ya, ada ruhnya kah, atau ternyata Tuhan itu ya alam kah, gitu ya. Sehingga kita dapat berlaku bijak pada alam.
apalagi dalam pemanfaatannya untuk arsitektur. Nah, pandangan ketiga, yang ini termasuk pandangan yang keren gitu ya, kalau kita bicara filsafat, ya, pandangan deep ekologi. Paham deep ekologi inilah yang mendasari banyak sekali teori-teori green arsitektur, ya, arsitektur hijau atau arsitektur berkelanjutan. Ya. Deep ekologi. Apa yang dimaksud dengan deep ekologi? Bahwasanya seluruh bagian yang berada di alam ini terikat dalam ekosistem, merupakan bagian dari ekosistem. Manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, mineral itu semua bagian dari ekosistem. Agar kehidupan ini dapat berjalan dengan baik, maka unsur-unsur ekosistem itu kedudukannya semuanya sama, sederajat secara ontologis ya. Manusia itu tidak lebih penting daripada hewan. Berbeda dengan modernisme tadi, manusia itu di atas, alam itu di bawah. Ya. Nah, sekarang biar manusia ini tidak merusak, ya, manusia ini diturunkan kedudukannya nih. Nah, sederajat dia dengan alam, sederajat dia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan barang mineral. Kesederajatan ontologis ini bahwasanya di alam ini tidak ada yang lebih penting, gitu ya. Semuanya merupakan kesatuan dari, semuanya merupakan unsur dari sistem, merupakan unsur dari ekosistem, ya, agar kehidupan ini dapat berjalan dengan baik. Tidak ada yang lebih penting, semuanya sederajat. Batu-batu, hewan, tumbuhan, manusia, ini semua bagian dari ekosistem. Agar kehidupan dapat berjalan dengan baik, deep ekologi menawarkan semuanya harus sederajat. Ya, walaupun pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh deep ekologi ini tidak secara eksplisit yang mengatakan manusia sama dengan batu gitu ya. Tetapi secara implisit kita dapat menangkapnya begitu. Sehingga tadi itu ya kembali kepada spiritualisme timur, ya manusia, alam dinaikkan kedudukannya. Nah, bahkan mungkin di atas manusia alam nih. Nah, kenapa? Karena alam ini ternyata punya unsur-unsur spiritual. Ya. Apakah alam ini punya ruh, alam ini adalah Tuhan, segala macam. Dengan filsafat proses, ya alam yang di bawah tadi ini disederajatkan, dinaikkan dia sama dengan manusia. Bahwasanya manusia dan alam ini sama-sama punya kehidupan. Dalam ekologi, nah justru manusianya diturunkan ya, sebagai bagian dari ekosistem kehidupan. Begitu. Sehingga yang disasar postmodernisme termasuk di bidang arsitektur ya, agar manusia kembali dapat menjalin hubungan yang baik dengan alam, yang harus dirubah adalah kesadaran manusia. Bahwasanya manusia tidak lagi sebagai pusatnya dunia, bukan lagi antroposentrisme, pahamnya. Tidak lagi pusatnya dunia. Manusia harus sadar dengan menjadikan dirinya sebagai pusat dunia justru akan merusak alamnya. Dan itulah yang sudah dilakukan modernisme. Sehingga apa tuh yang ditawarkan arsitektur postmodern? Kembali kepada, pertama kembali kepada tradisi arsitektur setempat. Kembali kepada tradisi arsitektur setempatnya, arsitektur tradisional. Kenapa? Karena secara faktual, arsitektur itu sudah bertahan berpuluh-puluh abad dan tidak merusak alam dalam skala yang besar. Arsitekturnya tanggap dengan alam, ramah dengan alam. Kembalilah dipelajari ketukangan masa lalu. Bagaimana atau ketukangan dengan menggunakan bahan-bahan alam, bagaimana bahan-bahan alam ini dapat dilangsungkan keberlanjutannya, gitu ya, keberadaannya secara berlanjut. Pelajari lagi, dipelajari kembali arsitektur tradisional itu, kembali ke masa lalu. Nah, kalau modernisme kan maunya maju terus, postmodernisme kembali ke masa lalu, belajar lagi pada generasi-generasi yang terdahulu. Arsitektur Jawa sudah berpuluh-puluh abad, tapi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang fatal seperti modernisme. Nah, dipelajari lagi apa toh ilmu pendahulu kita ya, dalam merancang arsitektur, kok bisa arsitekturnya ini tanggap dengan alam, ramah dengan alam. Yang kedua, arsitektur postmodernisme menawarkan konsep teknologi yang tepat guna. Bahwasanya dalam merancang arsitektur itu tidak harus teknologi canggih, tapi teknologi yang dikuasai oleh masyarakat setempat dan ramah dengan alam setempat. Jadi kecanggihan itu tidak menjadi indikator arsitektur postmodern, itu menjadi indikatornya arsitektur modern. Banyak mahasiswa sekarang pengen arsitekturnya secanggih-canggihnya. Gitu. Yang ketiga, menggunakan analogi alam. Arsitektur modern dengan paham modernisme itu tidak mau menggunakan analogi alam, jijik dengan alam. Kenapa? Kedudukan alam itu rendah, sebatas benda mati. Arsitektur yang merupakan ciptaannya manusia sebagai subjek ini, ya dia lebih tinggi kedudukannya daripada alam. Sehingga arsitektur itu menggunakan analogi mesin.
Kenapa? Karena mesin itu pada zaman revolusi industri ya capaian hebatnya manusia, mesin kuatnya, mesin diesel segala macam, mesin bakar segala macam. Makanya uh, Le Corbusier sampai mengidentikan, menganalogikan rumah itu dengan mesin tuh. Ya. House is uh, a machine for living in. Ya. Rumah dikaitkan dengan mesin. Nah, jadi analoginya arsitektur modern itu mesin. Sementara arsitektur postmodern kembali menggunakan alam sebagai analogi berarsitektur. Contohnya karyanya So Fujimoto nih, and a House. Ya. Nah, jadi So Fujimoto itu ingin merancang sebuah rumah yang mengingatkan manusia ketika dulunya hidup di atas pohon. Ya. Agar mengembalikan memori evolusinya manusia. Ini kan membalik, berarti membalik proses evolusi. Ya. Kalau ternyata dengan evolusi yang semakin maju, manusia semakin jauh dari alam, maka sekarang proses evolusi dibalik. Ya. Bagaimana manusia ingat dengan proses cara hidupnya dia dulu. Pada masa-masa awal proses evolusi itu ya, kita katakan Pithecanthropus erectus lah, gitu begitu. Yang dia masih hidup di atas pohon. Kenangan itu, memori itu, pengalaman itu ingin dikembalikan oleh So Fujimoto. Maka dibuatlah rumah yang layaknya seperti pohon. Split lantainya ini kan seperti ranting-ranting pohon ya. Berpindah ke sini, berpindah ke sana. Ya, seperti monyet lah kita itu ya. Dapat manjat gini-gini. Ya. Kenangan itu ya. Kenangan hidup di tengah alam gitu ya. Dengan rumah ini dianalogikan dengan pohon. Manusia hidup di batang-batangnya, di ranting-rantingnya gitu ya. Itu yang tidak mau digunakan oleh modernisme analogi alam. Karena alam itu cuma benda mati yang kosong. Arsitekturnya menggunakan analogi mesin. Sementara postmodern menggunakan analogi alam untuk arsitektur. Itu pandangan postmodernisme. Lalu bagaimana pandangan Islam? Masjid Suldamiyah Rais itu tidak kalah dengan Masjid Salman ya, yang harus dicatat oleh kawan-kawan itu. Lalu bagaimana Islam memandang alam? Pertama, bahwasanya Allah ini menciptakan alam ya, dalam pengertian tadi itu ya, segala sesuatunya di luar diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya. Hewan, tumbuhan, barang mineral itu sebenarnya untuk kebutuhan hidupnya manusia. Ya. Manusia ini sebagai ciptaannya Allah yang derajatnya paling tinggi manusia. Dengan akalnya manusia itu. Sehingga pendahulu kita ya, Nabi Adam alaihissalam itu ya, kita harus yakin kita ini keturunan seorang nabi, bukan keturunan monyet gitu ya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya ya, ya, sehingga para malaikat hingga iblis ya diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itu menandakan bahwa derajatnya manusia ini ciptaannya Allah yang paling tinggi. Sehingga untuk kebutuhan hidupnya di dunia ya Allah menciptakan alam. Sehingga alam ini semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia agar manusia dapat bertahan hidup dan membina kehidupannya di dunia. Tetapi bukan berarti manusia ini dapat menggunakan alam semena-mena ya, karena manusia statusnya sebagai khalifatullah, dia terikat dengan aturan-aturan dari Allah, termasuk aturan-aturan dalam menggunakan alam. Hingga ketersediaan alam, ya Allah menciptakan alam ini untuk kebutuhan hidupnya manusia, di sisi lain merupakan amanah dari Allah agar mampu menjaga ciptaannya Allah itu. Ya, manusia sebagai khalifatullah, ya, dia terikat dengan aturan-aturan dari Allah dalam menggunakan alam agar tidak terjadinya kerusakan. Pandangan inilah yang ditolak oleh postmodernisme. Postmodernisme itu mengkritik pandangan-pandangan agama monoteis. Ya. Dan secara eksplisit dikritik ya Islam dan Kristen. Ya. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam dan Kristen, manusia itu sebagai utusannya Tuhan. Bagi postmodernisme, ya, dikhawatirkan manusia yang utusannya Tuhan itu dapat berlaku semena-mena. Ya. Dengan mengatasnamakan Tuhan, dia dapat mengeksploitasi alam seenak udelnya sendiri. Nah, padahal dalam konsep Islam, manusia sebagai utusannya Tuhan, ya terikat dengan aturan Tuhan. Tetapi dalam postmodernisme itu ditolak. Ya. Postmodernisme menolak agama-agama monoteis, ya secara eksplisit yang disebutkan adalah Kristen dan Islam, itu ditolak.
Nah, sebagai khalifatullah ya, Allah ini menciptakan alam dan menundukkan alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau di dalam konsepnya Islam namanya tashkir gitu ya. Allah menundukkan alam. Ya. Dengan apa? Dengan sunatullah. Tanda kutip dengan hukum-hukum alam itu. Agar manusia dapat mengenali karakter alam dan memanfaatkan alam sesuai dengan karakter yang sudah uh, ditetapkan oleh Allah kepada alam itu. Atau di dalam uh, penggalan ayat tuh kullu syai'in bimiqdar gitu. Segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah ukuran-ukurannya termasuk ukuran alam sehingga manusia harus mengetahui ukuran-ukuran alam. Bagaimana cara dia mengenali karakter kayu, mengenali karakter batu segala macam. Dengan mengetahui itu manusia akan dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan Allah sudah menundukkan itu, menundukkan alam itu agar dapat digunakan oleh manusia. Bagaimana Allah menundukkan lautan agar manusia dapat mengarungi lautan segala macam. Tetapi yang harus diingat bahwasanya alam itu merupakan makhluk. Statusnya sebagai makhluk, ciptaannya Allah. Yang tanda kutip hidup ya, tidak seperti paham modernisme ya. Alam itu benda mati, kosong gitu. Enggak. Dalam Islam, alam itu makhluk, tanda kutip hidup yang senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara-cara yang tidak difahami oleh manusia. Sehingga ketika kita menggunakan kayu, menggunakan bambu, menggunakan batu-batuan, itu semua ciptaan Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah. Yang sudah ditetapkan oleh Allah itu diciptakan untuk melayani hidupnya manusia. Ditundukkan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan manusia memanfaatkan alam atas petunjuk-petunjuk dan panduan dari Allah. Kalau manusia melanggar petunjuk itu, ya, melanggar ketentuan-ketentuan itu, melanggar sunatullah itu, maka terjadilah kerusakan di alam itu. Sehingga bencana yang terjadi itu ya karena kerusakan yang disebabkan manusia sendiri. Manusia tidak mengenali alam dengan baik sehingga memperlakukannya semena-mena yang menyebabkan terjadinya bencana. Itu sudah sunatullah itu. Ya. Ya. Kalau kita buat semuanya perkerasan, tidak dapat air itu masuk ke dalam tanah, yaitu kerusakan yang disebabkan manusia sendiri. Sehingga terjadilah banjir. Selain itu, ya, alam dalam teologi Islam itu kedudukannya sebagai alamat. Kedudukan sebagai alamat. Alamat itu tanda-tanda. Jadi Allah menciptakan alam itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya Allah menciptakan pohon, menciptakan bambu, menciptakan uh, hewan, menciptakan batu, itu bukan sekedar untuk kebutuhannya manusia dalam berarsitektur saja, tetapi itu semua merupakan alamat dalam konsep teologi Islam. Apa itu alamat? Tanda-tanda kebesarannya Tuhan. Kalau kita perhatikan dengan baik, alam ini akan membawa kita pada kesadaran semuanya ini diciptakan oleh Allah. Semua ini diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin alam yang begitu kompleks ini begitu saja terjadinya. Itu alamatnya. Sehingga kita harus mentafakuri alamnya. Bukan saja memanfaatkannya, tapi ketika memanfaatkan itu kita juga harus merenungi alam bahwasanya ini tanda-tanda terhadap kebesarannya Allah. Sehingga ketika kita melakukan kerusakan terhadap alam, ya bukan saja ini akan mengundang kemarahan dari Allah karena kita tidak mematuhi amanah dari Allah untuk menjaga alam, bukan saja karena kita zolim terhadap alam sebagai makhluk Allah, tetapi juga karena kita sudah mengaburkan tanda-tanda kebesarannya Allah. Itu yang dilakukan modernisme dengan sekularismenya. Alam itu dikosongkan, sehingga alam tidak lagi menjadi tanda bagi Allah. Lalu bagaimana arsitektur Islam dengan pandangan konsep alam seperti ini ya? Dalam konsep teknologinya, arsitektur Islam tidak berbicara teknologi yang penting canggih, tidak. Tapi yang dibicarakan adalah teknologi tepat guna dalam pengertian teknologi tepat guna itu sesuai dengan sunatullah alam. Sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah yang sudah ditetapkannya kepada alam. Jadi teknologi itu harus mampu berjalan beriringan dengan kerja alam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh begini nih, ketika hujan, kita akan membaca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Kita mengharapkan adanya kemanfaatan dari hujan itu. Tapi kadang doa kita ini tidak menginspirasi kita untuk menciptakan teknologi. Bagaimana agar teknologi yang kita ciptakan beriringan dengan kerja hujan tadi itu.
Sehingga sekarang banyak hujan turun ya, tapi yang terjadi banjir ya karena teknologi kita tidak didasarkan atas perenungan kita terhadap doa tadi. Ya. Sebenarnya doa tadi itu satu sisi kita memohon kepada Allah agar hujan ini mendatangkan manfaat, di satu sisi untuk mendorong manusia menciptakan teknologi yang dapat memanfaatkan air hujan tadi. Sehingga sekarang kita kenal dengan rain harvesting gitu. Memanen air hujan. Apakah itu diinisiasi oleh umat Islam? Padahal umat Islam yang berdoa. Ya. Harusnya kan umat Islam paham, doa hujan ini datangnya dari Allah. Dengan sunatullahnya. Pelajari. Kenapa Allah mendatangkan hujan ini? Kan ada dalam Quran itu untuk memberikan kehidupan kepada makhluk segala macam. Kenapa kita kok tidak menampung air hujan ini sebagai sumber air bersih? Nah, pikiran kita. Dan kita tahu kok kita merancang arsitektur, kemana air hujan itu kita alirkan? Ke dalam riol, ke got semuanya, dibuang begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak mau arsitektur kita dikotori dengan air hujan. Nih, contoh bagus tuh salah satu proyeknya Pak Budi Faisal di Darut Tauhid Bandung. Bagaimana beliau mengkonservasi bambu itu luar biasa itu. Ya. Beliau mempelajari sunatullah bambu itu. Ya. Tumbuhnya dengan sangat cepat, tetapi jangka pakainya pendek. Bagaimana biar jangka pakainya bisa diperpanjang? Bagaimana diolah dengan cara luar biasa Darut Tauhid itu. Sehingga Pak Budi Faisal itu kenapa menggunakan bambu? Ya. Karena salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu bambu. Cepat tumbuhnya, mudah tumbuhnya, tidak harus perawatannya macam-macam, ya. Bisa tumbuh sendiri begitu saja. Kenikmatan dari Allah itu harus ditanggapi oleh manusia dengan bersyukur. Toh. Bagaimana caranya? Menggunakannya dengan cara yang baik. Dikenali karakter bambu dan digunakan dengan cara. Yang tersedia di sana bambu, yang manfaatkan bambu. Kita nggak neko-neko pakai kayu ulin segala macam yang tidak ada di tapak itu. Luar biasa Darut Tauhid. Ya, diawali pengenalan manusia terhadap alam, kemudian bambu daya gunanya dimaksimalkan, dioptimalkan. Nah, dalam konteks yang lain ya, masjid kita di kampus, Masjid Sudal Mi'raj seperti Masjid Salman tadi itu yang saya ceritakan di depan ya. Kemegahan arsitekturnya ya itu tidak menjadikan alam harus digusur. Ya. Sehingga susah toh memotret tampak depan, memotret fasadnya Masjid Sudal Mi'raj ya. Salah satu keberhasilan Sudal Mi'raj itu. Bagaimana masjid itu tetap mempertahankan unsur-unsur alam di sekitarnya, pohon-pohon yang besar-besar itu sedapat mungkin dipertahankan. Ya, karena itu bukan sekedar pohon, itu makhluk dari Allah. Ya. Yang memang Allah ciptakan untuk kebermanfaatan hidup manusia. Allah tundukkan itu pohon untuk kemanfaatan manusia. Dan pohon itu punya kehidupan. Ya. Pohon itu sebagai makhluk senantiasa bertasbih kepada Allah. Dengan sunatullahnya, ya, pohon-pohon itu memproduksi oksigen, memberikan ruang yang nyaman bagi manusia, segala macam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini berkaitan dengan arsitektur dan alam dalam pandangan modernisme, postmodernisme, dan pandangan Islam. Silakan bagi kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu di mana posisi arsitektur Islam itu memandang arsitektur modern, kayak misalnya kan kemarin Islam itu dia masuknya jalurnya postmodern ya. Dia harusnya kalau postmodern berarti kan memandang kebenaran itu plural. Tapi di Islam juga dia pakai pandangannya teologis Islam yang kebenarannya itu mutlak. Itu gimana Pak memandang arsitektur modern? Ya, terus? Ya itu aja, siapa apa memandangnya juga biner. Modern itu salah kalau nggak sama Islam. Kalau nggak sama seperti apa yang diwacanakan arsitektur Islam, gitu Pak. Ada pertanyaan kedua Pak tadi yang yang manusia itu alam. Itu bedanya apa ya yang diwacanakan Islam sama deep ekologi gitu? Kalau deep ekologi kan yang saya tahu ya,
itu dia apa menggeser pandangan antroposentrisme Mm-mm. ke biosentrisme gitu, Mm-mm. yang manusia itu masuk ke dalam alam gitu. Mm-mm. Di awal kan Pak Andika juga udah ngomong secara teologis sebenarnya manusia juga sama sama kayak alam sebagai makhluk gitu. Mm-mm. Itu bedanya apa ya? Yang pertama, nah, kita pernah menyampaikan memang arsitektur Islam sekarang ini ya, sebagai sebuah rintisan awal ya, saya menempatkannya pada rel postmodern, pada ranahnya postmodern. Ya. Karena untuk mengembangkan arsitektur Islam dalam lingkungan akademik, ya, lingkungan keilmuan ini di tengah masyarakat ilmiah, kita membutuhkan sebuah lingkungan yang menerima kebenaran jamak, terutama berkaitan dengan relasi antara arsitektur dan keyakinan-keyakinan atau agama. Nah, postmodern ini membuka peluang itu, ya, postmodernisme ini, sehingga sebagai sebuah strategi ilmiah, ya, karena kita baru mulai di awal nih, baru mulai di awal, kita sedang merintis arsitektur Islam. Arsitektur Islam kan belum menjadi sebuah paradigma, sebagaimana arsitektur modern dan arsitektur postmodern ya. Sehingga ketika kita sekarang pun berbicara arsitektur Islam kan gaduh-gaduh tuh. Arsitektur Islam ini seakan-akan campuran antara modern dan postmodern diolah-olah jadilah sesuatu yang kita namakan arsitektur Islam. Dengan kita menempatkan arsitektur Islam pada ranah postmodern sebagai strategi ilmiah ya, sekali lagi sebagai strategi ilmiah, kita akan berada dalam sebuah kondisi atau sebuah lingkungan diterimanya kebenaran jamak. Sehingga pembicaraan atau pengkajian, penelitian, termasuk perancangan arsitektur Islam dalam kondisi postmodern itu diperbolehkan, diterima gitu loh. Ya. Karena postmodernisme menerima kebenaran jamak, termasuk hubungan antara arsitektur dan keyakinan-keyakinan agama. Diterima di sana. Sehingga di dalam postmodernisme ini muncul seperti jamur gitu ya di musim hujan, banyak sekali arsitektur-arsitektur yang bermuatan keyakinan keagamaan. Salah satunya arsitektur minimalisme itu ya, merupakan hibrid antara Buddha Zen dengan sekelompok keyakinan Kristen tertentu yang menghendaki kehidupan itu kehidupan yang lepas dari dunia gitu ya, kehidupan yang sangat sederhana segala macam. Itu diperbolehkan dalam arsitektur postmodern. Nah, sebagai rintisan awal strategi ilmiah kita tempatkan dulu arsitektur Islam di sana sampai kita bisa mandiri menjadi paradigma yang berbeda. Ya, istilahnya beginilah, kita untuk maju kita naik dulu bis yang postmodern gitu loh, yang nyetir postmodern dulu, kita naik bis dulu penumpang nih sampai kita mampu sendiri buat bis dan kita setir itu sendiri bis ya, ke tujuan kita. Kapan itu? Ketika arsitektur Islam menjadi sebuah paradigma ilmu, sehingga nanti di dalam pewacanaan besar arsitektur dunia itu akan ada arsitektur modern, arsitektur postmodern, arsitektur modern sekarang disebut dengan arsitektur kontemporer ya, arsitektur postmodern dan arsitektur Islam. Dan arsitektur-arsitektur lainnya yang sudah bisa memisahkan dirinya dari arsitektur postmodern dan menjadi paradigma sendiri. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, umur arsitektur Islam masih sangat pendek sekali ya. Lalu bagaimana posisi arsitektur Islam di tengah paradigma-paradigma yang lain? Nah, sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ya, secara horizontal arsitektur Islam itu terbuka terhadap capaian-capaian paradigma arsitektur yang lain. Kalau ada yang baik dari arsitektur Barat modern kita ambil. Kalau ada yang baik dari arsitektur Barat postmodern kita ambil. Kalau ada yang baik dari arsitektur tradisional kita ambil. Tetapi proses pengambilannya itu terikat secara vertikal dengan sumber-sumber Islam. Bagaimana cara memilahnya, cara mengolahnya. Apakah kemudian kita menolak seluruhnya dari arsitektur modern dan postmodern? Tidak. Yang baik kita ambil. Apa yang baik? Timbangannya Islam. Ini yang disebut kita dengan proses Islamisasi. Sebagaimana dulu para ulama kita seperti Sunan Kudus mengambil arsitektur setempat yang milik tradisi kalangan masyarakat Hindu yang diambil untuk bangun Masjid Kudus, tidak masalah. Bagaimana dulu pendahulu kita di daerah Timur Tengah
mengambil kubah yang dikembangkan pertama kali oleh kalangan Romawi untuk kuil pagan, kemudian digunakan untuk gereja, diambil tidak masalah. Sehingga kalau kita berbicara arsitektur Islam dengan struktur arsitektur, perwujudan fisik arsitektur itu dapat saling pinjam meminjam, teknologinya dapat saling pinjam meminjam, bentukannya dapat saling pinjam meminjam. Ya, tetapi itu terikat dengan asas-asas keyakinan dan gagasan. Nah, ini sepertinya kita membutuhkan materi tersendiri untuk menjelaskan metode itu ya. Bagaimana cara terbuka sekaligus kritis, terbuka secara kritis namanya. Bukan terbuka sepenuhnya, bukan tertutup sepenuhnya, tetapi terbuka secara kritis. Awal mulanya kan arsitektur postmodern itu mengambil posisi menentang arsitektur modern. Tapi sekalangan orang modern mengatakan postmodern itu sebenarnya gaya-gayaan aja. Dia ingin bebas dari modernisme, tapi sebenarnya nggak bisa. Dia hanya memanfaatkan modern saja. Ya, karena hukum peradaban itu, salah satu hukum peradaban adalah pinjam meminjam. Kita untuk membangun peradaban, khususnya terutama di bidang arsitektur yang sedang menjadi bahasan kita, ya kita tidak dapat memulainya dari nol. Kita terikat dengan hukum peradaban. Apa itu hukum peradaban? Pinjam meminjam. Dalam proses pinjam meminjam dari peradaban lain, itulah kita memiliki metode yang namanya Islamisasi. Begitu juga yang dilakukan dengan peradaban yang lain. Bagaimana peradaban Kristen pinjam meminjam dengan peradaban pagan segala macam. Di zaman Abbasiyah, bagaimana kita pinjam meminjam dari peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban India, peradaban Cina segala macam. Itu membutuhkan materi tersendiri ya. Lalu apa bedanya antara konsep alam dalam Islam dan deep ekologi? Di dalam Islam, manusia menempati hierarki tertinggi dari ciptaannya Allah. Manusia menempati hierarki tertinggi dari sebagai makhluk Allah. Sementara dalam deep ekologi, ya, manusia itu sederajat dengan unsur-unsur alam yang lainnya sebagai kesatuan ekosistem. Secara ontologis yang berbeda. Ya. Secara ontologis yang berbeda. Ya. Kalau di dalam Islam, ya manusia ini tinggi kedudukannya. Di bawah ini alam. Hewan, tumbuhan, kemudian mineral. Ini kan hierarki menurut Ibnu Sina berdasarkan derajat jiwa. Ada jiwa mineral, ada jiwa tumbuhan, ada jiwa hewan, ada jiwa manusia. Tapi tidak seperti antroposentrisme, hierarki vertikal ini, ya di atas itu ada Tuhan. Nah, di dalam perspektif Islam, kalau dalam antroposentrisme, manusia berhenti. Di atas manusia tidak ada apa-apa lagi. Manusia puncak. Tetapi dalam perspektif tauhidnya Islam, di atas manusia ya ada Tuhan, ada Allah. Ya kalau kita menggunakan pemikiran Ibnu Sina, ya nanti akan ketemu loh ada akal-akal, sekian banyak akal itu sampai pada akal yang pertama itu ya Tuhan gitu ya. Sementara secara ontologi, deep ekologi, ya semuanya sama tuh, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya sama. Secara struktur ontologis yang berbeda. Kedua, secara epistemologinya berbeda. Ya. Islam mendasarkannya pada wahyu. Sementara deep ekologi mendasarkannya pada pemikiran sifatnya spekulatif. Menggunakan cara berpikir filsafat. Spekulatif. Bagaimana agar alam ini tidak rusak, ya, berpikir secara spekulatif. Ya. Disusun premis-premisnya. Tidak ada acuannya dalam wahyu. Sementara di dalam Islam kita menggunakan wahyu sebagai acuan ya, untuk menetapkan hierarki makhluk tadi itu. Sehingga kalau ditanyakan di dalam deep ekologi, apa pembuktiannya bahwasanya manusia, hewan, tumbuhan, dan mineral itu derajat ontologinya sama, ya tidak ada pembuktiannya. Pembuktiannya hanya pembuktian premis, logika. Ya. Pembuktiannya hanya premis logika. Tapi dalam Islam ada pembuktiannya, ada pembuktiannya, pembuktian teologis. Nah, kira-kira begitu ya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh deep ekologi. Ketika monoteis itu menyusun hierarki makhluk vertikal, ya manusia di atas, ya dikhawatirkan krisis lingkungan akan tetap terjadi. Padahal di dalam Islam di atas manusia ya ada Tuhan. Itu yang dihindari oleh deep ekologi sehingga kesejahteraan ontologis ini agar manusia mendudukkan dirinya sederajat dengan unsur-unsur alam yang lain. Perbedaannya di sana. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.